Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiono, NIM 2019-12043, kelas akuntansi 3 paralel, mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan subtema komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya. Apa sih komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Contoh bentuk kerjasama ekonomi di berbagai komunikasi di dunia antara lain ASEAN, AFTA atau ASEAN Free Trade Area, kawasan Asia Pasifik atau yang disebut APEC, kawasan Amerika Utara atau NAFTA atau North American Free Trade Area, dan lain-lain. Dengan demikian, semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting. Memahami budaya dan perbedaannya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, ataupun bisnis. Mereka masing-masing menerapkan suatu aturan maupun perilaku yang sesuai dengan budayanya. Definisi budaya. Di sini terdapat 6 arti budaya menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lehman, Hemstreet, and Beatty, yang mengartikan budaya sebagai kesekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu menurut ahli Hofstede mengartikan budaya sebagai pemrograman kolektif atau pikiran yang berbeda anggota-anggota suatu kategori orang dengan kategori lainnya. Dalam hal ini yang menjadikan kata kunci budaya adalah pemrograman kolektif. Contohnya yang ada di Jepang. Ketika seseorang bayi baru lahir, untuk beberapa tahun awal si bayi tidur di kamar orang tuanya. Sedangkan kebalikannya di Inggris dan Amerika, bayi yang baru lahir pun ditempatkan di kamar yang berbeda beberapa minggu atau bulan kemudian. Selanjutnya menurut Pak ahli Boff and Thiel, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi-asumsi yang serupa tentang bagaimana seorang berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi, dan cenderung untuk melakukan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Selanjutnya menurut para ahli Murphy and Hildebrand, yang mengartikan budaya merupakan tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal adalah suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik dan berbeda dengan yang lainnya. Yang terakhir menurut Pak ahli Mitchley, yang mengartikan budaya adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan standar, pengetahuan moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat. Menurut berdasarkan beberapa pengertian budaya tersebut, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma-norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Stakeholder atau komponen budaya.
Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, menurut ahli Lehman, Hirschman, and Beatty, setiap komponen terbangun atas beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai baik atau buruk, diterima atau tidak, norma-norma tertulis maupun tidak tertulis, simbol-simbol warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Ada satu lagi menurut para ahli Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan, keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara itu, menurut para ahli Seteora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Selanjutnya yaitu budaya material. Apa itu budaya material? Atau yang disebut juga material culture, dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Ekonomi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Negara maju lebih mementingkan adopsi teknologi baru daripada negara berkembang. Selanjutnya yaitu organisasi sosial atau social institution. Dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Maksudnya yaitu interaksi, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan orang lain. Sistem kepercayaan atau keyakinan, atau disebut juga dengan belief system, yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu estetika, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Selanjutnya yaitu bahasa atau language, suatu cara yang digunakan seorang dalam mengungkapkan suatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tingkat budaya. Menurut Morphy dan Hilbrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkat budaya. Ada 3 ya tingkat budaya, yaitu formal, informal, dan teknis. Secara definisi, formal adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, contohnya bahasa. Yang kedua yaitu informal. Apa itu informal? Definisinya pada tingkat ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, atau digunakan. Contohnya, mengapa seorang bersedia dipanggil nama julukan bukan nama aslinya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu secara teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat penjelasan logis mengapa suatu harus dilakukan yang lain tidak boleh dilakukan. Contohnya, ilmu matematika. Mengenai perbedaan budaya, ada beberapa mengenai tentang perbedaan budaya. Ada banyak ya di sini. Sampai J berarti kita kupas satu persatu mengenai perbedaan budaya ya. Di samping itu, orang juga berbeda dalam suatu hal, agama, ras atau etnis, pendidikan, usia, pekerjaan, status, dan jenis kelamin. Jadi budaya itu banyak ya. Apalagi di Indonesia banyak ras, banyak suku, jadi perbedaan sangat-sangat terasa ya di Indonesia. Ini kita akan kupas perbedaan budaya yang dapat dilihat, yaitu 1. Nilai-nilai sosial. Di Amerika, orang lebih menghargai uang dan kerja keras, sementara di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, masih memiliki kebersamaan. Sementara di perkotaan, gotong royong perkotaan semakin memudar dengan semakin banyaknya sikap individualistis.
Selanjutnya yaitu peran dan status. Budaya menuntut peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Contohnya, peran perempuan dalam dunia bisnis di negara berkembang relatif lebih lemah dibanding dengan negara maju. Dalam hal status, yang cara pandangnya berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Kebanyakan status para eksekutif Amerika Serikat dilihat dari simbol-simbol yang bernuansa materialistik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen puncak antara negara yang satu dengan negara lain berbeda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Selanjutnya yaitu konsep waktu. Penilaian terhadap waktu antara negara satu dengan negara lainnya juga berbeda. Ada yang ketat, tetapi ada juga yang longgar atau luas, atau disebut juga dengan fleksibel ya. Selanjutnya yaitu konsep jarak komunikasi. Apa perbedaan jarak dalam hal yang melakukan pembicaraan bisnis? Di Jepang, jarak komunikasi yang dilakukan kurang dekat. Sebaliknya di Timur Tengah dilakukan pembicaraan dengan cara dekat. Sementara di Kanada, jarak komunikasi dirasa sangat jauh. Selanjutnya yaitu konteks budaya. Pemanfaatan sinyal komunikasi verbal dan verbal tergantung pada konteks budaya. Di Taiwan contohnya, orang kurang tergantung pada komunikasi verbal, tetapi lebih banyak tergantung pada komunikasi non-verbal. Dalam melakukan percakapan, cenderung menyampaikan pesan-pesan disertai dengan ekspresi atau bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh sama antara negara dengan satu dengan negara yang lain dapat diartikan berbeda, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, hal sinyal tidak di Indonesia dilakukan dengan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Di Bulgaria dilakukan dengan mengangguk ke atas dan ke bawah, dan di Amerika dilakukan dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di satu negara dapat menjadikan tidak sopan di negara lainnya. Misalnya negara Arab memberikan hadiah pada istri orang lain dianggap tidak sopan. Tapi bila diberi kepada anak-anak tak mengapa. Di Jerman, memberi bunga mawar menandakan pemberian sangat romantis, tetapi tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya yaitu perilaku etis. Perilaku etis atau tidak etis di suatu negara akan berbeda. Di beberapa negara, perusahaan diharapkan membayar sejumlah uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintah. Pembayaran tersebut dianggap sebagai hal yang rutin. Sedangkan di Amerika Serikat dan Swedia, hal tersebut dipandang sebagai bentuk suap. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, budaya perusahaan mempengaruhi cara bereaksi dengan orang lain. Juga terlihat dari cara pekerja melakukan tugasnya, bagaimana mereka menafsirkan bereaksi satu sama yang lainnya, dan bagaimana mereka memandang perubahan. Itulah kupasan dari subtema komunikasi bisnis lintas budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga PPT ini ataupun video ini ataupun materi ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.